Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mencoba menggali lebih jauh mengenai materi yang sudah kita tetapkan di dalam RKPS, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pengamalan tasawuf. Bagian pertama adalah tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Saya akan mulai dulu dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu apa? Jadi tasawuf falsafi adalah aliran tasawuf yang ajaran-ajarannya itu memadukan antara visi mistik atau gaib dengan visi rasional atau akal. Jadi antara sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang masuk akal. Nah, sehingga sifatnya itu filosofis. Tapi dia itu tidak juga bisa disebut sebagai filsafat, bukan. Tapi dia itu sebenarnya merupakan metode saja, ya, yang didasarkan pada rasa. Tapi juga tidak bisa disebut sebagai tasawuf murni, karena di dalamnya itu banyak sekali dimunculkan istilah-istilah filsafat. Oleh karena itu kita menyebutnya dengan istilah tasawuf falsafi. Nah, karena ini digabungkan, merupakan gabungan dari teori-teori filsafat dalam makna yang lebih jauh tentang mistik, maka karakter umum dari tasawuf ini dia akan bersifat filosofis. Segala sesuatunya dikembangkan berdasarkan pemahaman seseorang secara filosofis tentang Tuhan. Jadi mereka ini yang menganut filsafat tetapi yang dibicarakan adalah tasawuf, maka mereka itu akan berbicara tentang argumen-argumen logis mengenai keberadaan Tuhan. Nah, kemudian tasawuf falsafi selalu menggunakan kajian-kajian pemikirannya terhadap apa yang digambarkan oleh para filosof. Nah, mereka ini ada beberapa orang, misalkan tokoh seperti Al-Hallaj yang memahami tentang nur dalam sebuah diskusi yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka muncullah teorinya sebagai teori Nur Muhammad, di mana menurut gambarannya bahwa nur itu merupakan awal mula dari keberadaan alam semesta. Karena memang hadis qudsinya mengatakan bahwa laulaka ma khalaqtul khalqa, kata Allah. Kalau seandainya bukan karena engkau, karena cahaya itu, karena nur itu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Nah, banyak sekali yang membantah mengenai persoalan ini, tetapi inilah konsep yang digambarkan oleh Al-Hallaj, bahwa sesungguhnya alam semesta ini hadir karena adanya nur,
disebabkan oleh nur yang ditanyakan oleh Nabi Adam ketika di surga, itu nur apa? Itu cahaya apa? Wah, itu adalah cahaya Muhammad. Maka dari gambaran ini disebutkan bahwa alam semesta ini tercipta karena adanya nur Muhammad itu. Maka istilahnya nur Muhammadi. Andai kata tidak ada cahaya itu, mungkin Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Tapi kemudian banyak sekali yang membantah, karena Allah itu punya kudrah dan iradah. Bukan karena sesuatu ia melakukan sesuatu, tapi karena Allah sendiri yang ingin menciptakannya. Lalu ada lagi konsepnya, itu tentang wahdat al-wujud, yaitu satu kesatuannya wujud. Yang wujud hanya Allah, dan yang lain itu sebenarnya hanyalah cerminan dari wujud Allah. Nah, di sini wahdat al-wujud kemudian dikembangkan oleh Al-Jili menjadi manunggaling kaula Gusti, menyatunya antara manusia dengan Tuhannya. Lalu ada lagi disambung dengan wahdat al-wujud, gambaran dari Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang ada di muka bumi ini adalah gambaran yang dimunculkan oleh apa yang ada di langit. Jadi satu kesatuan wujud di situ, sebenarnya yang ada adalah wujud Allah, yang lain tidak ada. Karena hadisnya jelas, ayatnya jelas, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Konsep ini banyak sekali, kemudian dikembangkan lagi. Ada teori cahaya, misalkan iluminasi Suhrawardi al-Maktul, kemudian emanasinya teori Al-Farabi, dan seterusnya. Begitu banyak teori-teori para sufi yang berbicara tentang Tuhan, tapi menggunakan istilah-istilah filsafat. Itu adalah cara orang bertasawuf. Berikutnya adalah aliran tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki di sini adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah dengan metode tertentu yang dirumuskan. Yang penting di sini adalah akhlak, budi pekerti, untuk mewujudkan perilaku yang baik, yang mahmudah, yang menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi tasawuf akhlaki merupakan gabungan dari ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Sehingga ketika dia terrealisasi secara utuh dari pemahaman seseorang dan ibadah seseorang kepada Allah, itu nanti akan muncul dalam kehidupan sosial. Maka tasawuf akhlaki ini banyak digunakan oleh orang-orang yang belajar tentang akhlak, kemudian mereka mewujudkan akhlak itu dalam kehidupannya sehari-hari, dan meyakini betul dengan disiplin tingkah laku yang ketat, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di situ. Sebagaimana kata akhlak yang sudah kita bahas berulang-ulang, bahwa akhlak itu sebenarnya wujud dari rasa yang ada dalam diri kita, bahwa sesungguhnya kita ini dalam keadaan diawasi. Maka ketika kita dalam keadaan diawasi, tingkah laku kita, perkataan kita, semua yang ada pada diri kita tentu akan berhati-hati.
dan berusaha untuk mewujudkan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Itulah tasawuf akhlaki. Kemudian yang ketiga itu tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini dia biasanya lebih berbicara pada pembinaan moral, kemudian upaya pendekatan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang sedekat-dekatnya. Tasawuf amali ini biasanya dikonotasikan dengan tasawuf tarekat. Jadi mereka ini berupaya untuk memperbaiki diri dengan amalan-amalan tertentu. Yang dimaksud di sini amalan itu adalah laku spiritual. Jadi laku spiritual. Biasanya ada penekanan pada wirid, kemudian amalan-amalan tertentu yang bersifat riyadhah, ya, biasanya riyadhah, kemudian mujahadah dan seterusnya. Maka amalan-amalan ini diharapkan mampu mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan sedekat-dekatnya. Maka inilah sebenarnya cara-cara orang bertasawuf yang dalam konsep tasawuf amali. Kita akan lebih mudah melihatnya pada apa yang dilakukan oleh para sufi yang masuk dalam kelompok-kelompok tarekat. Jadi sebenarnya dari tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi tadi merupakan upaya bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan upaya pendekatan diri kepada Tuhannya. Hanya saja kecenderungan dan pengamalan mereka ini barangkali lebih mengena pada satu model pendekatan kepada Tuhan. Jadi cara-caranya, langkah-langkahnya itu mereka yang menentukan sendiri dengan upaya mereka. Maka kalau kita melihat orang-orang sufi itu, maka akan ada tiga pola ini. Ada yang pola tasawuf amali yang menguatkan amalan-amalan wirid, kemudian laku spiritual tertentu. Ada yang tasawuf falsafi yang mengupayakan dirinya dengan logika, dengan pemikiran-pemikiran menggunakan istilah-istilah filsafat. Lalu ada yang tasawuf akhlaki dengan menggunakan kesempatan hidupnya, upayanya melalui perbaikan akhlak. Maka kita akan melihat orang berkata, saya tidak suka tasawuf, tapi saya akhlaknya yang lebih penting dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka sebenarnya ini cenderung pada istilah tasawuf akhlaki, dan begitu seterusnya. Baik, saya rasa sampai di sini untuk tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.